Sulit untuk kita tidak merasakan dampak dari teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari belanja kebutuhan bulanan, beli pulsa, bayar listrik, yang sebelumnya kita harus pergi ke counternya atau ke tokonya. Beli yang 5.000 aja. Yang 5.000 harganya 7.000. Macik ini tak bisa ngitung ke? Kalau pulsa 10.000, 12.000, yang 5.000, 6.000 berarti macik. Macam mana macik ini? Sekarang kita bisa melakukannya hanya dalam hitungan menit. Sehingga kata kunci kehidupan zaman now is simplicity and convenience, and that's exactly what digital banking is about. Apa sih digital banking itu? Well, ini ada beberapa definisi. I'm going to give you 10 seconds to read. 2,000 years later. Okay, are you done? Actually, aku nggak begitu into teori. Cuma kalau aku sih simpelnya, coba kita bayangin segala sesuatu yang udah kita miliki melalui urusan bank perbankan. Dan sekarang, simpelnya semua itu dapat kita lakukan hanya dengan our smartphone dan bantuan internet. Saat ini sudah ada 7 bank digital yang mendapatkan izin dari OJK. Yang pertama dari Bank Motion Banking, dari MNC Bank, Bank Aladdin, Genius dari Bank BTPN, Woke dari Bank KB Bukopin, Digibank dari Bank DBS, Tomorrow dari Bank UOB, dan Jago milik Bank Jago. That is the real name. Bank Jago is a bank. Okay. Hampir seluruh mayoritas dari digital bank di Indonesia adalah hasil akuisisi atau merge and acquisitions dari beberapa bank kecil, seperti Shopee dengan Bank BKE atau Bank Kesejahteraan Ekonomi, Gojek dengan Bank Jago, Akulaku dengan Bank Neo Commerce, dan Kredivo dengan Bank Bisnis. Jadi apa sih fitur-fitur yang ada di digital banking di mana di bank konvensional itu nggak ada? Well, yang pertama adalah cashless. Dengan adanya cashless, kita nggak perlu pusing lagi bawa dompet tebel-tebel kalau pergi jalan-jalan atau pergi belanja. Karena dengan adanya bantuan fintech dari dunia digital banking ini yang memperbolehkan kita untuk melakukan pembayaran langsung via QR code atau mobile banking, di mana yang kita butuhkan hanya smartphone kita dan internet. Dan kelebihan yang kedua, banyak opsi untuk kita top up. Bisa dari mobile banking, minimarket, dan minta driver ojol kita untuk top up. Manfaat dari e-wallet yang lainnya sih kalau menurut aku pribadi bisa jadi tools of personal finance. Jadi biasanya sehabis gajian, aku selalu suka langsung sisihin uang jajan aku yang biasa aku pakai buat beli makanan atau buat transportasi, jadi langsung aku pisahin ke e-wallet aku. Lastly, manfaat besar lainnya yang kita dapat rasakan dari adanya fintech dalam dunia digital banking adalah adanya P2P lending dan pay later. Pada tahun 2020, World Bank mengestimasikan jumlah unbanked population di Indonesia ada sebanyak 100 juta orang atau sekitar sepertiga dari populasi kita. Yang artinya banyak dari rakyat Indonesia yang sebenarnya sudah cukup umur tapi masih belum memiliki akun bank, sehingga mereka tidak memiliki akses layanan kepada perbankan yang mendasar. Sehingga dengan adanya digital banking, sekarang kita dapat menjangkau lebih banyak orang untuk mendapatkan akses kepada produk-produk bank yang mendasar seperti pinjam-meminjam, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan P2P lending. P2P lending yang juga terbantu dengan adanya fitur e-wallet dapat memudahkan para peminjam untuk mendapatkan pinjaman dan para pemilik modal pinjaman untuk memberikan pinjaman. Berdasarkan laporan OJK, per Mei 2021 lalu, terdapat 131 penyelenggara P2P lending di Indonesia, di mana 57 sudah mendapatkan izin. Dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya ada 20-an. Big players dalam P2P lending di Indonesia mungkin terbagi dalam 2 kategori utama. Yang pertama dari retail dan consumer seperti Kredivo, Akulaku, Asetku, Home Credit, dan UMK atau usaha menengah ke atas atau small medium enterprise seperti Akseleran, Amarta, Investri, dan Coinworks.
Dan breakthrough terbesar dari adanya digital banking adalah fitur Pay Later. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan yang satu ini. Kalau tadi kita udah ngomongin keunggulan dari adanya digital banking, sekarang apa sih kekurangannya dan apa sih kelebihan dari bank konvensional yang digital banking mungkin masih belum bisa menyaingi? Yang pertama, jumlah deposit dalam e-wallet kita dibatasi, di mana dalam bank konvensional deposit kita tidak memiliki limit. Seperti contohnya di Shopee, deposit kita setahu aku sih 2 juta ya, untuk akun yang belum terverifikasi. Dan untuk akun yang sudah terverifikasi 10 juta. Dan hal lainnya, kalau kita mendepositkan uang dalam bank konvensional, kita mendapat jaminan sebesar maksimal 2 miliar oleh LPS atau Lembaga Pinjaman Simpanan untuk menjamin uang kita. Dan yang kedua, tidak ada bunga dalam deposit di e-wallet seperti kita nabung di bank biasanya. Karena dengan mendeposit dalam e-wallet itu kita tidak mendapatkan bunga, sehingga uang yang didepositkan dalam e-wallet itu tidak bisa semerta-merta dijadikan kembali produk pinjaman layaknya seperti bank konvensional. Sehingga hal tersebut menjadi keunggulan dari bank konvensional, di mana mereka dapat memberikan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan para P2P lenders, karena mereka memiliki jumlah dana yang lebih besar dari deposit publik yang lebih liquid. Sekian dari sharingnya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai sekarang. Mungkin kalau masih ada yang interested tentang outlook dari digital banking di Indonesia spesifiknya, boleh cek video aku yang selanjutnya. See you, bye-bye.